John Dalton lah ilmuwan Inggris yang di awal abad ke-19 mengedepankan hipotesa atom ke dalam kancah ilmu pengetahuan. Dengan perbuatan ini, dia menyuguhkan ide kunci yang memungkinkan kemajuan besar di bidang kimia sejak saat itu. Supaya jelas, dia bukanlah orang pertama yang beranggapan bahwa semua objek material terdiri dari sejumlah besar partikel yang teramat kecil dan tak terusakkan yang disebut atom. Pendapat ini sudah pernah diajukan oleh filosof Yunani kuno Demokritus pada 360 sampai 370 sebelum Masehi. Bahkan mungkin lebih dini lagi. Hipotesa itu diterima oleh Epicurus, filosofi Yunani lainnya, dan dikedepankan secara brilian oleh penulis Romawi Lucretius yang meninggal pada tahun 55 sebelum Masehi. Dalam syairnya yang masyhur De Rerum Natura tentang hakikat benda, teori Demokritus yang tidak diterima oleh Aristoteles tidak diacuhkan orang selama abad pertengahan dan punya sedikit pengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Meski begitu, beberapa ilmuwan terkemuka dari abad ke-17 termasuk Isaac Newton mendukung pendapat serupa. Tetapi tak ada teori atom dikemukakan ataupun digunakan dalam penyelidikan ilmiah. Dan lebih penting lagi, tak ada seorang pun yang melihat adanya hubungan antara spekulasi filosofis tentang atom dengan hal-hal nyata di bidang kimia. Itulah keadaannya tatkala Dalton muncul. Dia menyuguhkan teori kuantitatif yang jelas dan jernih yang dapat digunakan dalam penafsiran percobaan kimia dan dapat dicoba secara tepat di laboratorium. Meskipun terminologinya agak sedikit berbeda dengan yang kita gunakan sekarang, Dalton dengan jelas mengemukakan konsep tentang atom, molekul, elemen, dan campuran kimia. Dia perjelas itu bahwa meski jumlah total atom di dunia sangat banyak, tetapi jumlah dari berbagai jenis yang berbeda agak kecil. Buku aslinya mencatat 20 elemen atau kelompok atom. Kini sedikit di atas 100 elemen sudah diketahui. Meskipun perbedaan tipe atom berlainan beratnya, Dalton tetap berpendapat bahwa tiap dua atom dari kelompok serupa adalah sama dalam semua kualitasnya, termasuk massa. Kuantitas material dalam suatu benda diukur dari daya tahan terhadap perubahan gerak. Dalton memasukkan di dalam bukunya satu daftar yang mencatat berat relatif dari berbagai jenis atom yang berbeda-beda. Daftar pertama yang pernah disiapkan orang dan merupakan kunci tiap teori kuantitatif atom. Dalton yang menjelaskan dengan gamblang bahwa tiap dua molekul dari gabungan kimiawi yang sama terdiri dari kombinasi atom serupa. Misalnya tiap molekul N2O terdiri dari dua atom nitrogen dan satu atom oksigen. Dari sini membentuk sesuatu gabungan kimiawi tertentu, tak peduli bagaimana bisa disiapkan atau di mana diperoleh. Senantiasa terdiri dari elemen yang sama dalam proporsi berat yang sepenuhnya sama. Ini adalah hukum proporsi pasti yang telah diketemukan secara eksperimental oleh Joseph Louis Proust beberapa tahun lebih dulu. Begitu meyakinkan cara Dalton menyuguhkan teori ini, sehingga dalam tempo 20 tahun dia sudah diterima oleh mayoritas ilmuwan. Lebih jauh dari itu, ahli-ahli kimia mengikuti program yang diusulkan oleh bukunya. Tentunya secara persis berat relatif atom, analisa gabungan kimiawi dan beratnya, tentukan kombinasi yang tepat dari atom yang membentuk tiap kelompok molekul yang punya kesamaan ciri. Keberhasilan dari program ini sudah barang tentu luar biasa. Adalah sulit menyatakan secara berlebihan arti penting dari hipotesa atom. Ini merupakan pendapat sentral dalam pengertian kita tentang bidang ilmu kimia. Tambahan lagi, ini merupakan pendahuluan esensial dari umumnya fisika modern. Hanya karena masalah peratoman sudah begitu sering dibicarakan sebelum Dalton, sehingga dia tidak dapat tempat lebih tinggi dalam urutan daftar buku ini. Dalton dilahirkan tahun 1766 di desa Engelsfield di Inggris Utara. Sekolah formalnya berakhir tatkala umurnya cuma baru 7 tahun dan dia hampir sepenuhnya belajar sendiri dalam ilmu pengetahuan. Dia seorang anak muda yang senantiasa memahami sesuatu lebih dulu dari rata-rata orang normal, dan ketika umurnya mencapai 12 tahun dia sudah jadi guru, dan dia menjadi guru atau pengajar pribadi hampir sepanjang hidupnya. Ketika umurnya meningkat 15 tahun dia pindah ke kota Kendal, umur 26 ke Manchester dan menetap di situ hingga napas penghabisan pada tahun 1844. Mungkin perlu diketahui, dia tak pernah kawin.
Dalton menjadi tertarik dengan meteorologi di tahun 1787 tatkala umurnya 21 tahun. 6 tahun kemudian dia terbitkan buku tentang masalah itu. Penyelidikannya tentang udara dan atmosfer membangkitkan minatnya terhadap kualitas gas secara umum. Dengan melakukan serentetan percobaan, dia temukan dua hukum yang mengendalikan perilaku gas. Pertama yang disuguhkan Dalton tahun 1801 menegaskan bahwa volume yang diisi gas adalah proporsional satu dengan suhunya. Ini umumnya dikenal dengan hukum Charles. Sesudah ilmuwan Prancis yang menemukannya beberapa tahun sebelum Dalton, tetapi gagal menerbitkan hasil penyelidikannya. Kedua, juga disuguhkan pada tahun 1801, dikenal dengan julukan hukum Dalton tentang tekanan bagian per bagian. Menjelang tahun 1804, Dalton sudah merumuskan dia punya teori atom dan menyiapkan daftar berat atom. Tetapi buku utamanya A New System of Chemical Philosophy baru terbit pada tahun 1808. Buku ini membuatnya termasyhur dan dalam tahun-tahun berikutnya bunga penghargaan ditabur orang di atas kepalanya. Secara kebetulan Dalton menderita sejenis penyakit buta warna. Keadaan ini malah membangkitkan keingintahuannya. Dia pelajari masalah itu dan menerbitkan kertas kerja ilmiah tentang buta warna, suatu topik yang pertama kalinya ditulis orang.